Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novita Fitri, nomor induk mahasiswa saya 2388201035. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar media komunikasi dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu UNES MPD. Baik, langsung saja di sini yang pertama ada hakikat komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Bernard Berelson dan Gary L. Steiner dalam Utami 2021 menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Menurut Shannon dan Weaver dalam Utami 2021, komunikasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kinsey dalam Utami 2021 menyebutkan komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan agar pesan dapat dipahami. Proses ini melibatkan berbagai bentuk informasi seperti kata, angka, simbol, dan gambar yang dapat memengaruhi individu secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, komunikasi juga menciptakan pertukaran informasi yang dapat menghasilkan saling pengertian di antara para pelakunya. Selanjutnya ada model komunikasi. Dikutip dari SAN 2022, dari pendapat para ahli dapat ditarik garis lurus bahwa jenis model komunikasi digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada model komunikasi linear. Gambaran model komunikasi paling sederhana yaitu terjadi secara satu arah. Pesan yang disampaikan melalui arus secara langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear, penerima pesan bersifat pasif, sehingga tidak dapat memberikan umpan balik atau feedback secara langsung. Contohnya, pidato atau ceramah. Seorang pembicara memberikan ceramah di depan audiens, sementara audiens hanya mendengarkan tanpa langsung memberikan umpan balik selama pidato berlangsung. Yang kedua, ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi yang mementingkan peran dari pengirim pesan dan penerima pesan yang berlangsung secara dua arah. Model komunikasi transaksional erat kaitannya dengan situasi sosial, situasi hubungan, dan situasi budaya. Komunikasi transaksional menggambarkan peran antara pengirim dan penerima pesan saling berhubungan sehingga tidak hanya bertukar informasi saja. Model komunikasi berlanjut menjadi salah satu model komunikasi jenis transaksional. Contohnya, percakapan tatap muka di mana ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh ikut memengaruhi pemahaman pesan. Yang ketiga, ada model komunikasi interaksi. Seperti model komunikasi transaksional, model komunikasi interaksi juga berlangsung secara dua arah. Umumnya, model komunikasi ini berlangsung pada media baru, di mana dari pengirim dan penerima pesan dapat saling memberikan umpan balik secara langsung. Contohnya, seorang mengirim pesan dalam forum diskusi, lalu orang lain membalasnya setelah beberapa waktu. Terakhir, ada fungsi media komunikasi. Media komunikasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Apa saja fungsi-fungsi tersebut? Mari kita bahas. Menurut M. Sineir dalam Melati 2022, media komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada edukasi dan pemberian informasi. Menyampaikan fakta-fakta yang ada kepada penerima informasi. Media juga berfungsi untuk menyampaikan norma, aturan, dan nilai kepada pengguna media. Yang kedua, ada corong opini.
Masyarakat luas dapat menggunakan media komunikasi sebagai wadah untuk menyampaikan opini atau pendapat. Yang ketiga, ada pengawas kebijakan. Media komunikasi menjadi sarana untuk mempublikasikan apa saja kebijakan dan praktek yang diambil oleh sebuah lembaga pemerintahan. Yang keempat, ada pemantauan. Media komunikasi juga berfungsi untuk memantau apa saja yang terjadi. Misalnya, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai perubahan iklim, bencana alam, atau informasi mengenai prosedur kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.